Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Akad Ji'alah. Kami terdiri dari Ilfia Laniza, Rizky Ananda Utami, dan saya Sidik Bonarpane. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai definisi Akad Ji'alah. Akad Ji'alah, jul atau ju'liyah, secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut syara, akad ji'alah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu sulit untuk diketahui. Secara etimologis, akad ji'alah yaitu memberikan upah atau jal kepada orang yang melakukan pekerjaan kepadanya. Misalkan, mengembalikan hewan yang tersesat, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Materi kedua mengenai aplikasi akad ji'alah dalam perbankan syariah. Aplikasinya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 tentang Peraturan Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Baiklah, nama saya Rizky Ananda Utami. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah landasan hukum akad jialah. Yang pertama, jialah ini akad yang diperbolehkan. Jadi, kedua belah pihak boleh saling membatalkan. Tapi, jika pembatalan itu terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka si pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Namun, jika pembatalan itu terjadi pada saat di tengah-tengah pekerjaan, maka si pekerja itu berhak atas hadiahnya atau jialah. Yang kedua, dalam ji'alah, masa pengerjaan tidak diisyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, barang siapa menemukan untaku yang hilang, ia mendapatkan hadiah 1 dinar. Maka orang yang berhasil menemukannya itu harus mendapatkan atau dia berhak mendapatkan hadiahnya, walaupun dia menemukannya dalam jangka waktu 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Yang ketiga, jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, misalnya ramai-ramai gitu, jadi mereka semua itu harus mendapatkan hadiahnya secara merata, dibagi rata. Yang keempat, ji'alah itu tidak dibolehkan dalam hal-hal yang haram, seperti barang siapa yang bernyanyi ataupun barang siapa yang memukul si fulan atau memaki si fulan gitu kan, dia akan mendapatkan hadiah sesuai apa yang saya sebutkan. Itu tidak boleh karena itu haram. Yang kelima, barang siapa menemukan barang tercecer atau barang hilang atas pekerjaan suatu tersebut, tapi sebelumnya dia tidak mengetahui kalau di dalamnya itu ada hadiahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan ji'alah atau hadiah tersebut. Karena sejak awal ia melakukannya itu secara sukarela, bukan karena ada hadiah. Jadi dia tidak berhak mendapatkan hadiah tersebut. Kecuali dia menemukan seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, maka dia berhak mendapatkan ji'alahnya atau hadiahnya sebagai tanda balas budi atas perbuatannya tersebut. Yang keenam, jika seseorang berkata, barang siapa makan dan minum sesuatu yang dihalalkan, ia berhak atas ji'alahnya. Maka ji'alah seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, barang siapa makan dan meninggalkan sebagian dari makanan tersebut, ia berhak atas ji'alahnya. Maka ji'alah tidak sah. Yang ketujuh atau yang terakhir, jika pemilik ji'alah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya ji'alah, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik ji'alah dengan disuruh bersumpah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ji'alah serta perbedaan antara ji'alah dan ijarah. Yang pertama, rukun dan syarat ji'alah. Rukun dan syarat ji'alah ini terdiri dari yang pertama, lafaz. Hendaklah dipergunakan lafaz yang jelas dan mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan juga tidak boleh ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua, orang yang menjanjikan upahnya. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan, yaitu mencari barang yang hilang. Kemudian yang keempat, upah. Disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kemudian perbedaan antara ji'alah dan ijarah. Perbedaan antara ji'alah dan ijarah ini pada dasarnya ji'alah sama dengan sewa. Namun ada perbedaan dalam beberapa aspek, antara lain yang pemenuhan manfaat ji'alah ini tidak dapat disempurnakan oleh ja'il kecuali dengan selesainya pekerjaan seperti menemukan barang yang hilang. Berbeda dengan ijarah, kesempurnaan pemenuhan manfaat bagi mustajir berdasarkan pada apa yang dikerjakan oleh ajir. Kemudian ji'alah sah walaupun mengandung ketidakjelasan pekerjaannya dan batas waktunya tidak jelas. Berbeda dengan ijarah, pekerjaan dan batas waktunya harus jelas. Kemudian yang ketiga, pada ji'alah tidak boleh mensyaratkan upah dibayar di muka, sedangkan pada akad ijarah hal itu dibolehkan. Kemudian keempat, ji'alah bersifat ghairu izim atau tidak mengikat yang dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan ijarah bersifat lazim atau mengikat yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.